Eh, Halo semuanya. Hari ini gue berambut belah dua begini karena apaan sih, ini rambut jelek banget ah. Eh, ya hari ini, aduh kenapa ya gue hari itu lemes banget. Karena maksudnya buat video gitu kayak kurang semangat. Why? Gue belakangannya emang kurang semangat buat videonya. Ya jadi balik lagi lah ya ke sorry kalau gue kurang semangat. Kalau versi semangat begini, alright everybody, welcome. Kembali kok mirip. Oh, kalau versi semangat begini, alright everybody, welcome to news about film. Jadi suara Venom. Ya baik lagi lah ya ke konten ini, kok sebenarnya salah satu konten favorit gue sih ya, yaitu konten berita seputar film. Ya jadi seperti biasa gue akan bawakan berita seputar film, dari mulai berita terbaru, rumor, pemilihan aktor, bakal jadi apa gue bahas di sini. Semua masuk ke videonya, intro dulu. Berita seputar film. Oke, kita masuk ke berita yang pertama. Ini gue sebenarnya beritanya itu udah kayak lama banget ya. Ada gue yang bulan September gue belum bahas-bahas. Ini berita apa ya yang kemarin tuh yang pertama? Bentar. Kemarin itu, oh ini nih. Ini 5 Oktober 2020. Oh enggak. Gue dapetnya dari bulan Oktober, cuma emang kadang seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Iya, karena ini kan gue pakai baju laba-laba ya, Spider-Man. Jadi hari ini emang spesial gitu, karena belakangan ini banyak banget berita yang berhubungan dengan Spider-Man. Jadi gue mulai tertarik lagi ke MCU nih. Soalnya ya itu, MCU atau Kevin Feige ya. Kevin Feige itu Presiden Marvel itu mulai apa ya, ibaratnya membuat karakter Spidey ini jadi karakter yang penting. Jadi gue mulai suka ke ke karakter ke MCU lagi setelah gue sebelumnya suka sama DCU ya, karena gembar-gembor tentang berita Batman. Nah sekarang MCU juga nggak mau kalah dong. MCU akhirnya buat ya contoh yang kemarin lah ya, itu Jamie Foxx yang katanya bakal balik jadi Electro tapi warnanya bakal warna biru. Itu salah satunya. Dan ini berita yang benar menarik sih sebenarnya. Ini gue dapet dari marvel.indo. Gue dapet ini tanggal 5 Oktober ya. Rumor dampak WandaVision ke Spider-Man 3. Menurut rumor dari Jeremy Conrad atau MCU Cosmic, WandaVision menjadi penyebab kekacauan multiverse. Rilis 2020. Film Spider-Man terkena dampaknya, membuat beberapa karakter dari universe Spider-Man terdahulu akan muncul di film Spider-Man 3. Rilis 17 Desember 2021. Banget ya rilisnya. Oh iya sih ya, mulai syutingnya juga 2020, jadi wajar aja. Dan puncak kegilaan yang diakibatkan oleh adanya multiverse akan kita lihat dalam film Doctor Strange 2. Rilis 25 Maret 2022. Jadi ketiga project ini memiliki keterkaitan yang kuat, dan ini baru rumor ya. Dan gue kayak si itu Mario Teguh. Jadi ada rumor yang bilang katanya Spider-Man 3 WandaVision bakal jadi penyebab kenapa Spider-Verse terjadi. Spider-Verse itu ini ya, pertemuan Spider-Man dari alternate Earth, ibaratnya dari dimensi lain gitu. Nah, jadi katanya WandaVision menjadi kekacauan dimensi. Terus film Spider-Man 3 terkena dampaknya, dan itu bikin karakter dari universe Spider-Man terdahulu yang ya lu tahu, Spider-Man 1, 2, 3 yang diperanin oleh Tobey Maguire, dan Spider-Man The Amazing Spider-Man 1 dan 2 yang diperanin oleh Andrew Garfield katanya bakal muncul di The Amazing Spider-Man 3 di film Spider-Man 3 katanya gitu.
Dan kalau emang beneran ini terjadi, sumpah gue bakal ngefans lagi sama MCU. Enggak lah, gue tetap ke DC. Cuma ya gue kalau walaupun gue fans DC ya gue tetap nonton film Marvel aja. Oke, itu berita yang pertama ya. Berita yang pertama katanya ya gitulah ya. Karena apa namanya dampak WandaVision ke Spider-Man 3 itu katanya bakal begitu. Yang gue bacain tadi, yang katanya bakal membuat tiga aktor Spider-Man, dua aktor Spider-Man yang sebelumnya bakal muncul di Spider-Man 3 2021 nanti, katanya begitu. Dan gue mau ngebahas juga ya masalah Jamie Foxx yang kepilih as Electro again for twice di Spider-Man 3. Gue ngerasa Kevin Feige milih Electro ini bukan semata-mata karena Jamie Foxx bagus nih, kenapa kita nggak pilih lagi aja? Gue nggak mikir gitu. Dalam bahasa Inggrisnya, he's a good actor. Why don't we choose him again? Nah, gue mikirnya kayak gitu. Gue mikirnya kayak ada suatu alasan yang kuat penyebab kenapa Jamie Foxx itu kepilih lagi as Electro di Spider-Man 3. Karena kalau ibaratnya kita fair-fairan aja ya, aktor di Hollywood itu banyak loh. Pilih aktor kulit putih juga bisa. Atau pilih aktor kulit hitam yang emang mukanya mirip. Nggak perlu mukanya mirip. Yang penting itu aktingnya bagus. Dan sebagus Jamie Foxx gitu. Waktu meranin karakter Electro itu. Dan itu banyak gitu. Kenapa harus Electro lagi? Kalau itu semata-mata Electro cuma karena akting dia bagus. Penjiwaan dia as Electro itu bagus, gue nggak percaya itu. Soalnya aktor di Hollywood itu banyak, kenapa harus milih dia lagi? Itu berarti ada sesuatu kan yang Kevin Feige sembunyiin, yang banyak orang berspekulasi termasuk gue. Itu Spider-Verse yang akan mempertemukan Spider-Man 1, 2, 3 versi Tobey Maguire dan Spider-Man The Amazing Spider-Man 2 versi Andrew Garfield bertemu dengan Spider-Man Tom Holland di Spider-Man 3. Dan banyak orang berspekulasi begitu, bukan cuma gue doang, gue salah satunya malah. Dan menurut gue itu emang beneran bakal terjadi sih, soalnya kalau gue lihat dari ya kita fair-fairan aja lah ya. DC belakangan ini, nggak belakangan sih, 1 bulan yang lalu DC itu lagi gembur-gemburnya nih. Banyak rumor-rumor yang bilang katanya bakal banyak Batman dari universe sebelumnya atau versi sebelumnya, kayak Batman Michael Keaton, Batman-nya Robert Pattinson, Batman-nya siapa namanya itu, Christian Bale, katanya bakal ya gitulah ya, ketemu sama Spider-Man sama Batman Ben Affleck gitu. Dan itu gue yakin Marvel di situ juga panas gitu. Wah, DC lagi ini nih, DC lagi lagi banyak menarik audiens nih dengan rumor-rumor yang kadang belum tentu benar. Kenapa kita nggak coba buat itu? Nah, gue mikirnya gitu. Cuma kalau Marvel, gue mikirnya kalau DC buat ini jadi rumor, kenapa kita nggak buat jadi nyata? Gue mikirnya gitu. Cuma ya kadang Marvel suka ngecewain sih. Salah satu contohnya yang orang banyak bilang katanya di Endgame itu bakal ada pertarungan klimaks antara Thanos versus Hulk. Dan yang ternyata ya, di Endgame gak ada pertarungan Hulk klimaks antara Thanos versus Hulk, nggak ada. Tuh yang kadang Marvel suka bikin kecewa juga. Apalagi DC udah berkali-kali ngecewain fans. Sorry malah jadi ngomongin itu. Oke, kita lanjut berita selanjutnya. Sorry ya gue tadi ngebahas masalah itu dulu. Masalah pendapat gue tentang Jamie Foxx yang kepilih lagi as Electro di Spider-Man 3. Berarti udah terkonfirmasi ya kalau villain yang ada di Spider-Man 3 itu ya kemungkinan terbesarnya ya Electro. Villain utamanya kemungkinannya. Dan berita yang kedua itu ini nih. Ini gue sebenarnya ini baru rumor ya, dan rumor ini belakangan juga udah mulai hilang. Spider-Verse. Ini gue dapet dari web.hetman. Ini ya fanpage IG lah ya. Kirsten Dunst and Danny Hand are rumored to return as Mary Jane and Harry Osborn
respectively in a future set in the MCU. Kirsten Dunst dan Danny Hand dirumorkan akan kembali sebagai Mary Jane akan kembali sebagai Mary Jane dan Harry Osborn di film-film MCU di masa depan atau mendatang, katanya gitu. Dan kalau misalnya ini rumornya beneran terjadi, ya berarti ya fix Spider-Verse is real. Live actionnya bakal real, ya. Bukan cuma sekedar rumor. Dan gue sebenarnya kurang suka sih ya pemilihan Danny Hand kalau misalnya balik lagi jadi Harry, apalagi di MCU. Soalnya gue kurang suka ya ketika Danny Hand as Harry Osborn. Lebih bagus James Franco menurut gue. Oke. Itu berita yang ketiga ya. Berita yang ketiga yang katanya Kirsten Dunst dan Danny Hand yang katanya bakal balik jadi jadi Mary Jane dan Harry Osborn. Oh, ini nih berita lengkapnya. According to insider Daniel Richman through his Patreon, there's an interest in bringing back Kirsten Dunst, Mary Jane of the first trilogy, and then the Harry Osborn of the ASM. Both possible for Spider-Man 3. Kalau yang nggak tahu artinya tinggal translate aja. Males gue. Males gue ini aja. Dan berita yang terakhir itu ini ya, berita duka telah pulang ke rahmatullah hati nurani dan akal sehat DPR RI dan pemerintah RI. Ups. Maksudnya DPR RI dan pemerintah ini ya. Nggak tahu, gua kata aja. Semoga nggak diterima di sisinya. Ya gitu ya. Ya kita lanjut. Berita yang selanjutnya ini datang dari MCU lagi ya. Belakangan emang MCU ini sering banget yang ngeluarin banyak rumor terbarunya gitu dibanding DC. DC mulai tenggelam sekarang. Marvel mulai bangkit dengan rumor-rumor yang ya belum tentu benar juga. Rumor, it's being reportedly rumored that the events of WandaVision will ini kan udah berita yang pertama tadi ya. Gak salah. Bukan berita ini, berita yang ketiga. Nah, ini dia nih, berita yang ketiga. Satria Dewa Studio baru saja membagikan foto untuk masing-masing Pandawa. Ini udah lama ya, 5 Oktober juga. Untuk masing-masing Pandawa dan Kurawa. Pandawa merupakan kubu protagonis, sedangkan Kurawa adalah kubu antagonis dalam film tersebut. Pandawa. Oh, ini nih, Pandawa logonya itu kayak apa ya? Kayak bintang gitu ya. Bukan bintang. Iya, bintang gitu. Kalau Kurawa lebih ke apa sih itu? Apa ya? Yang wayang itu ya, yang wayang yang suka, bukan wayang maksudnya. Daun wayang gitu. Tahu nggak sih? Susah ngejelasinnya. Berarti Pandawa ini kubu protagonis ya. Oh, ada Rizky Nasar. Rizky Nasar berarti bakal jadi protagonis di sini. Itu berita yang ketiga. Berita yang ketiga ini datang dari BCU, Bumi Langit Cinematic Universe. Dan berita yang keempat ini adalah film Snake Eyes versi Henry Golding adalah reboot. Aktor Henry Golding mengkonfirmasikan bahwa Solo Snake Eyes adalah versi reboot dan tidak berhubungan dengan film-film G.I. Joe sebelumnya. Jadi katanya kan spin-off ya. Tapi ternyata ini versi reboot dan gak ada hubungannya sama sekali dengan G.I. Joe 1 atau G.I. Joe Retaliation yang kedua itu. Dan yang ketiga ini ada berita The Real Impostor DPR. Ups. Dewan Perwakilan Rampok, bukan Dewan bukan. Dewan Perwakilan Rampok. You know what I mean. Don't take it serious. Alright. Oke. Bentar dulu. Ini gue bener. Gue nge-SS-nya 2 kali ternyata. Nge-SS 2 kali gue ternyata. Ini berita yang ke berapa? 4 ya. Ini berita yang keempat. Berita yang keempat ini
rumornya ya, gue dapet dari Marvel.indo lagi. Ryan Reynolds diminta jadi Deadpool lagi. Proyek besar-besaran yang belum pernah ada sebelumnya. Marvel Studios dan Kevin Feige kabarnya akan mengajak Ryan Reynolds. Ryan Reynolds itu aktor ini ya, aktor film Deadpool, untuk kembali memerankan karakter Deadpool, dan tidak main-main dia dikontrak untuk kesepakatan multi project yang dikabarkan lebih besar dari aktor MCU siapapun. Ini kabarnya lagi tahap final pendekatannya. Kalau fix fans itu Reynolds mau, dia bakalan dibayar super mahal. Soalnya dia nggak cuma bintang di Deadpool 3, tapi juga bakalan muncul di film MCU lain, guys. Sumber Daniel RPK. Sebelumnya kita pasti udah sering lihat kalau Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury sering muncul di film solo MCU. Nah, hal serupa bakal terjadi sama Deadpool. Oh, gitu. Jadi katanya Deadpool itu bakal muncul lagi ya. Bakal sering muncul di film-film solo MCU. Kayak misalnya ya, contoh film solo Miskan. Tapi itu jatuhnya bukan film ya, seri film. Aduh, sorry. Seri film Miskan atau seri film Moon Knight. Katanya Deadpool tuh bakal muncul di film-film solo karakter MCU gitu. Gue penasaran sih. Gue sebenarnya pengen banget ngeliat Ryan Reynolds as Deadpool lagi sebenarnya. Soalnya gue ada kangen gitu. Dia nggak muncul lagi gitu. Padahal ini karakter Deadpoolnya yang bikin nama dia naik gitu setelah film Green Lantern itu ngancurin karir dia. Dan ini gue suka banget sih berita ini. Tapi beritanya gue akhiri saja karena sudah terlalu lama. Enggak, gue bercanda. Film reboot Resident Evil segera digarap dengan pemeran baru. Film reboot Resident Evil akan segera digarap dengan filmnya sendiri. Ini berita kelima ya. Di mana filmnya sendiri akan mengangkat kisah Jill Valentine dan Claire Redfield pada tahun 1998. Film reboot ini juga mengumumkan cast baru seperti Claire Redfield akan Nah, ini dia nih. Cast-nya itu ini nih. Claire Redfield itu bakal diperanin oleh Keye Scodelario. Jill Valentine bakal diperanin Hannah John Kamen yang jadi Ghost di film Ant-Man. Terus ini gue nggak tahu soalnya ini asing semua gitu yang jadi karakter ini. Leon S. Kennedy bakal diperanin oleh Evan Jogia. Gue nggak pernah denger juga nih dia siapa ya. Gue mikirnya Leon S. Kennedy itu bakal diperanin siapa ya? Mungkin aja Robert Pattinson gitu. Tapi ternyata ini diperanin sama Evan Jogia. Gue nggak paham gimana caranya buat muka Evan Jogia yang kumisan dan rambut ke samping ini bisa jadi mirip siapa nih? Leon S. Kennedy. Gue nggak paham gimana caranya. Dan ini William Birkin ya, yang bakal meranin William Birkin ini Neil McDonough. Terus Tom Hopper, yang bakal meranin Albert Wesker itu Tom Hopper. Dan yang bakal meranin Chris Redfield itu Robbie Amell. Dan itu berarti yang jadi Alice itu nggak ada. Karena ya ini mungkin reboot berdasarkan based on the game, bukan based on the improve from the game. Karena kalau yang kita lihat aja ya franchise film film Resident Evil yang terakhir itu kan ya emang karakter-karakter kayak Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy itu semua mati kan, nyisain karakter Alice di film itu The Final Chapter Resident Evil. Yang gue sendiri nggak paham ini karakter itu siapa itu dia bisa muncul di filmnya. Makanya sebenarnya kalau menurut gue filmnya itu emang udah aneh gitu ceritanya. Di Retribution Albert Wesker tiba-tiba jadi baik, tapi tiba-tiba di Final Chapter semuanya menghilang sisa satu orang yaitu Alice. Nah ini Alice ini siapa coba? Di game nggak pernah ada, nggak pernah dimention sama sekali, nggak pernah taruh easter egg-nya juga. Tiba-tiba muncul di film dan dengan enaknya dia ganti posisi Leon sebagai karakter utama. Enak banget itu si Alice. Tapi
ya appreciate juga lah kan, soalnya Milo Jovovich meranin karakter itu dengan baik. Jadi sorry kalau beritanya kurang banyak ya, karena pembahasan di video kali ini lumayan lama, jadi gue dikitin aja lah beritanya yang gue bahas. Dan gue sebenarnya benar-benar ini sih, benar-benar penasaran sama apa namanya, sama apa ini Spider-Verse MCU live action, Spider-Verse live action. Karena ya Spider-Verse live action ini ya emang yang diinginkan oleh semua fans, terutama fans Marvel. Gue bukan fans Marvel, tapi lebih ke fans Spider-Man. Paham gak sih maksudnya? Jadi gue itu bukan fans Marvel ya. Kalau fans Marvel kan suka sama semua film Marvel. Kalau gue fans Spider-Man. Jadi ya kecuali Spider-Man Tom Holland sih, gue gak suka Spider-Man Tom Holland sumpah, karena gak ada backstory. Kayak yang berhubungan sama Spider-Man gue pasti suka. Dan apalagi ini bakal Spider-Verse gitu, live action-nya lagi. Kalau kartun ya gue mungkin bakal suka juga, tapi biasa gitu. Kalau live action Spider-Verse, wah gila, gue udah nggak I can say anything gitu, udah pasti bakal keren gitu. Apalagi tuh nemuin mempertemukan dua aktor sebelumnya lagi, Tobey Maguire, Andrew Garfield. Aduh udah bakal kacau, bakal keren lah. Jadi begitu kita aja video kali ini ya, gue Faris V, Alphasim Thinking, shining out, and remember what Peter say. This is my curse, this is my gift, and I am Spider-Man. Goodbye. Saya subscribe karepmu. Nggak nyambung ya, dari Peter Parker bahasa Jawa. Goodbye.